Kalau bannya nggak bocor, nggak dipakai. Lagian juga kalau kita misalnya punya mobil baru nih, kita pamer sama teman kita, nggak mungkin ban serepnya dipamerin. Nah, Nggak ada. nggak ada Juga kita belanja pelek khusus buat ban serep, nggak ada. Pelek bagus apapun kalau buat ban serep ketutup. Tutup, nggak kelihatan. Jadi pelek yang dipakai, yang ditunjukin orang. Atau ban serep, meskipun bopeng jelek, nggak ada yang tahu. Maka ditaruh di belakang. Bener. Kalaupun ban serep itu usianya belum cukup, Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Masih empuk misalnya. Nggak ada yang tahu. Gimana ban serep? Lu terlalu memaksa kok. Ban serep usia belum cukup gimana? Kok kalau seperti misalnya Wapres terpilih ini akan bukan bernasib ya, bertugas sama dengan Pak Kiai Ma'ruf. Iya. Kasihan Farid dong kok. Kok Farid lagi? Ya karena dia kan penggemar Pak Wapres gitu loh. Iya. Nanti dia nggak banyak yang Lah dikerjakan. kan Pak Prabowo pasti kan ditanyain, kok Pak Gibran nggak difungsikan? Oh iya. Ya kan Yang ditanyain nanya orang siapa? kan? Ya Orang ada yang lah. nanya. Pak Gibran tuh potensinya bagus loh. Saya mencontoh Pak Jokowi. Nggak ada yang salah dong berarti. Gak ada yang salah. Ini sudah legasinya Pak Jokowi saya ikuti. Wapres tidak difungsikan. Ingat, pedoman kami adalah melanjutkan. Iya, melanjutkan apa yang sudah dimulai Pak Jokowi. Yaitu Wapres biar yaitu Wapresnya mager. Gitu. Ada interupsi. Nggak gitu juga. Nggak kali. gitu juga maksudnya. Kurang apa? Yang kan? lain boleh dilanjutkan kecuali Wapres. Gitu, Iya kan? betul. Ini kan jadi menarik ya. Artinya memang Pak Gibran ini jadi bisa banyak kegiatan, bisa main game, main sepeda di istana, ya kan? Iya. Iya kan? Bisa main PlayStation, ngobrol sama Jan Etes. Iya, jadi waktunya untuk keluarga lebih banyak. Luar biasa. Kalau kemarin kan sibuk dia. Mungkin bisa disambi tetap mengelola martabak gitu kan? Iya kan? Itu kan di mana daerah Menteng belum banyak. Ketimbang waktunya terbuang sia-sia loh bro, kan sayang bro waktu kita kan. Iya, kemarin 5 waktu jadi tahun. wali kota itu juga kayak mungkin sia-sia kan yang kerja orang lain ya. Ini apa yang terjadi kemudian kalau kemudian yang kemarin itu soal susu apa gratis, soal makan siang gratis itu kalau kemudian Gibran hanya duduk manis di istana Kan, Wapres. ya kan misalnya kan pasti difungsikan lah, nggak mungkin dia cuma duduk manis. Bagian cicipin awal, makanan datang nih. Atau doanya. Doa lagi. Iya, doa makan. Itulah Allahumma barik Lana lana. Fima Rozaktan. Wah, Itulah gila, yang itu. diajarkan Pak Kiai Ma'ruf. sebagai sesama Wapres senior kepada Wapres Junior. Junior. Jadi nanti pada saat turun nih kan, makanan pada mau dibagikan gratis. Wapres mimpin. Oh, Yuk iya. sama-sama nih kita makan gratis, baca doa adik-adik. Akhirnya gue tahu jawabannya. Kenapa kemarin itu di KPU kalau nggak salah ya Gibran pakai baju hitam putih. Kenapa? Magang. Iya kan? Kayak kita kalau baru kerja bajunya apa? Magang. Hitam putih. Oh kalau lu masuk ke restoran pakai baju hitam putih itu magang. Trainee tulisannya. Itu Wapres trainee di training oleh Wapres senior. Pantes Gitu. gue mesen kopi datangnya teh. Tapi gini loh ya. Tapi memang begitu kok aturannya ya. Dalam undang-undang bahwa Wapres ini memang Iya, kan tergantung dari misalnya. seperti di Amerika kan Wapres itu nggak terlalu. Iya tapi kan beda. Tergantung dulu Pak Jokowi sama Pak JK. Awal-awal kan mereka bagi tugas. Pak Jokowi ngurus apa, Pak JK ngurus apa. Dan Sampai Pak JK kemudian ada kalimat the real presiden adalah JK itu. Iya. Terus waktu pas sebelum kalau nggak terpilih ya Ganjar sama Mahfud kan bagi tugas tuh dari awal sebelum pemilihan Ganjar ngurus politik, Pak Mahfud ngurus hukum. Misalnya Itu gitu udah ya. pasti. Udah pasti. Dulu Pak SBY sama Pak Budiono. Pak Budiono fokus ekonomi, Iya. Pak SBY fokus politik. Iya, Itu betul. kan pembagian tugas jauh sebelum pemilihan. Kalau ini kan Oh, enggak. di periode 2 Pak Jokowi itu benar-benar Kiai Ma'ruf itu hanya Nggak sebagai ada. pelengkap saja. Pelengkap. Jadi waktu itu Pak Jokowi dipasangkan dengan siapapun pasti kepilih gitu lah dulu kan. Ini ambillah Pak Ma'ruf itu yang sudah selesai dengan dirinya. Iya, betul, Nggak betul. punya ekspektasi banyak Iya, lagi. jadi karena sudah jadi senior. makin nggak terhalang ya. Karena kan biasanya kan ya kita tahu ya apa namanya saingan paling dekat presiden itu adalah wakilnya. Oh iya, kan karena gitu secara konstitusi hanya wakil presiden yang bisa gantikan presiden. Wah
Ini mungkin poinnya ada di situ. Kenapa? Ya kalau kemudian Pak Prabowo mungkin saja Pak Prabowo itu pengen 2 periode. Oh ya pastilah kalau sudah jadi presiden pengennya 2 periode. Nah. Wah, presiden sekarang aja pengen 3 periode. Oh iya betul. Pernah dengar nggak ada cerita? Pernah dengar nggak ada cerita? Ada cerita nih dulu nih, ada cerita. Di Afrika itu ada presiden, ada pemimpin, ada kepala negara yang sudah pakai kursi roda. Oh, udah pakai kursi roda? Udah pakai kursi roda, makanya kesehatannya udah buruk sekali. Tapi ketika pemilihan berikutnya, dia masih mau nyalonin lagi. Itu artinya apa? Nggak penting dia Kondisinya kayak apa tetap mau. Makanya waktu bilang Pak Jokowi pengen 3 periode sesuai di berita-berita itu, oh yang kayak gitu aja masih pengen. Iya. Apalagi yang masih kelihatan Artinya seger. sekarang ketika lihat Pak Prabowo yang jalannya masih gagal, ya nggak Suaranya mungkin masih lah, keras. cuma berpikir 1 periode. Oh iya. Dia pasti mau 2 periode. Kebayang nggak 10 tahun dia menjadi istana wakil presiden? Enggak dong, cuma 5 tahun. Oh dong. iya ya. Kan 5 tahun yang akan datang pasti kan udah selesai dong, Iya. melanjutkan lagi mungkin bisnis martabaknya, bisnis apanya gitu loh. Kerja beneran. Kerja. Dari Ya, awal. itu baru real kerja. Kalau kemarin kan misalnya jadi wali kota Kan nyambi. karena bapaknya, kemudian jadi wapres Karena juga pamannya. gitu loh. Nanti setelah jadi wapres Baru dia kerja beneran jadi kerja orang. beneran baru tuh nyari-nyari bikin CV gitu kan. Pengalaman. Wapres. Yang dikerjakan, mikir dulu, nggak ada. Bisa jadi ya, karena memang kebetulan semua bisa jadi kan. Iya. Semua bisa dikelarkan oleh Pak Prabowo misalnya. Iya. Berarti kan Gibran nggak dikerjakan. Ya pasti setidaknya dia mimpin rapat lah. Enggak, minimal dia hafal doa kesehari-harian. Doa makan. Tapi ini nggak masalah ya. Enggak. Wapres nggak dikasih kerjaan apa tuh? Ya nggak masalah kan Pak Maruf. Presiden aman-aman saja. Aman, Pak Maruf nggak ada masalah tuh. Kecuali Kecuali apa? Kecuali mungkin presidennya sedang sakit. Nah, Atau sedang presiden sakit atau presiden sedang Keluar negeri. kunjungan ke luar negeri, otomatis gitulah. dia menggantikan. Iya, Pak Prabowo kan juga barangkali keluar negeri ya kalau undangan-undangan aja kan, dan dia buru-buru lagi balik ke Jakarta karena khawatir nanti wapresnya gantikan dia nggak mau turun. Gitu. Bener juga ya. Pasti khawatir. Pas dia balik, Iya. ditolak. Itu kalau presiden keluar negeri. Iya. Kalau wakil presiden keluar negeri, Wah, ya ketemu udah. presiden yang lebih tua gimana? Cium tangan lah. Oh iya udah selesai ya itu aja ya. Gimana doanya? Sudah banyak yang hafal? Iya. Ketemu presiden dari misalnya dari Iran. Kan banyak presiden ulama-ulama. Oh iya. Kita ditanya kan. Loh kan soalnya aja. Iya, sudah selesai Iqra berapa deh? Gitu kan? Iqra 4. Oh, Maaf ya. lanjutin. Ini kok kayaknya kesannya orang tua wali ketemu teman anaknya ya. Bapak nanyanya begitu, Pak. Tapi Mas Gibran itu kan orangnya kan cerdas, lincah gitu. Apa Nah, betah ditaruh? Diam Iya, aja. kalau Pak Prabowo. Kalau dia ngadu sama bapaknya gimana? Ya terus bapaknya mau ngapain? Kan bukan presiden. Ya mungkin bapaknya akan menasihati. Ya, Nasihati Pak Prabowo balik lagi nasehatnya. Dari awal lagi. Dari awal lagi. Jangan lupakan orang yang sudah berjasa. Jangan menggigit tangan yang memberi kamu makan. ya. Jangan berkhianat. Iya. Itu kata orang-orang. Tapi sekarang ada satu, kemarin tuh ada acara apa, pemuda apa, lupa Jokowi nasihatnya bagus loh. Di depan pemuda-pemuda Oh itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu, nasihatnya bagus loh. Anak muda itu harus berproses. Berproses. Iya, saya tuh nggak kucuk-kucuk jadi presiden. Iya. Prosesnya panjang itu. Nasihat Pak Jokowi bagi seluruh anak muda Indonesia. Kecuali. Itu gua seneng banget waktu Pak Jokowi menasihati seperti itu. Anak muda itu harus berproses. Anak gua protes. Kenapa? Anaknya bilang gitu. Oh kalau anak saya kan muda banget. Jadi Jadi nggak berproses. Ini anak muda. Iya. Ini kemudian kan banyak teman-teman netizen. Ini netizen namanya netizen kan Iya. ngomong sembarangan Iya, aja iya, kan. iya. Ini terus nasib Gibran gimana kalau cuma dibuat ban serep? Lalu program-program lu, lalu Salah sendiri dulu kenapa cuma jadi wapres? Harusnya minta jadi presiden dong. iya tanggung ya. Tanggung udah kayak gini, nanggung. Kalau kata overcost ya. Overcost karena ya cuma jadi wapres. Bahkan menteri punya wewenang yang bisa jauh lebih gede loh. Kan menteri itu punya departemen, punya anggaran, punya anak buah satu departemen. Wapres kan anak buahnya di kantor Istana Wapres saja. Paling isinya jimbung,
Iya, Farid, Farid. itu aja kan? Iya. Kadang-kadang mampir Mas Blontang. Ngeteh bareng. Ini aman nih. jadi menurut gua begini, ketika kemudian Indonesia ini konon kabarnya ya kita ini kan ada bonus demografi. Iya. Ketika demografi harus kita grab dan cuma punya peluang waktu 12-13 tahun untuk mencapai Indonesia emas itu, apakah komposisi ini tadi Gibran akan bisa jadi akan Pak Kiaikan, kemudian Pak Prabowo akan maju sendiri, itu bisa tercapai nggak itu kayak gitu tuh? Ya bisa tercapai. Bisa tapi Nggak tercapai apa tercapai? tercapai. Tercapai. Udah. Farid marah. Kok gua mencoba pakai kopiah karena gua kangen dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Oh, Sudah itu menjelang. gua kangen dari 5 tahun lalu. Nggak jarang ketemu ya? Nggak pernah ketemu malah? Iya, udah jadi wapres. Nggak pernah nongol. Oh iya, Nggak iya. pernah kelihatan aktivitasnya apa. Iya. Sekali-sekali doang baca doa. Iya. Sebenarnya dulu tuh nyari wapres, apa nyari rohis ya. Dulu waktu kita di SMA kuliah kan rohis. Itu kayak sekarang lagi sibuk dia. Sibuk mentor, jadi mentor kan. Mentor. Iya. Sebentar, gini, maksudnya gini. Ketika Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi, kemudian beliau ini lengser ya, Lengser, kemudian menjabat iya. itu, ada yang diceritain tuh. Misalnya Pak Jokowi itu, oh nepotisme, ada yang ceritain lah, minimal ada yang ceritain. Pak Jokowi itu ngedorong apa keluarganya gitu loh. Oh Pak Jokowi itu Iparnya sen kanan, belok kiri, nggak konsen. gitu loh. Ada yang ceritain. Ada suasana yang diceritakan. Kalau Pak Kiai apa yang diceritain? Ini yang mau diceritakan. Oh ini. Ini baru. Jadi memang ditugaskan setelah hampir 5 tahun. 5 ini. tahun kurang 2-3 bulan ini. Iya, menjelang inilah pekerjaan paling penting Pak Ma'ruf. yang akan menjadi cerita kepada anak cucu. Iya, ini namanya legasinya Pak Ma'ruf Amin. Legacy. Legasi lah. Pak Jokowi legasinya misalnya IKN, Iya. MK. MK itu legacy ya. Dan sekarang ini Hutang legacy juga. Iya. Kalau Pak Kiai apa legasinya? Ini Ini yang mau kita ceritain. kita mau ceritakan ini. Jadi sekarang Pak Kiai sedang deg-degan gua. Gak sabar gitu. Kayak mau nyusun kurikulum. Iya, kayak dulu kita mau menceritakan kereta cepat kan deg-degan gitu. Iya, saking cepatnya. Saking cepatnya, cepat bocor. Nah, gua mau cerita soal kegiatan Pak Kiai deg-degan. Iya, sekarang sedang beliau dengan timnya nyusun kurikulum kan. Ada murid penting yang harus dimentori sama dia. Dalam kurikulum itu juga akan membuat buku. Iya. 101 cara menjadi wapres. Nah, Iya, itu tips and trick menjadi wapres. Iya kan gitu. Iya. Atau wapres bagi newbie. Ada buku-bukunya banyak. Iya, benar-benar. Jadi buku-buku itu khusus dibuat untuk wapres-wapres newbie. Oh iya. Atau Iya. dia mau minjem judulnya bukunya Denny Siregar. Apa tuh? Wapres bukan angka. Padahal dia jadi wapres karena angka ya. Atau mengambil judul buku lu. Apa tuh? Wapres bukan Petromak. Lu aja lupa. Buku lu masih banyak di tempat gua. Ada kan? Ya. Jadi bagaimana jadi wapres yang tidak mengganggu presiden? Wapres kok ganggu? Jangan Iya, gitu ya. jangan. Iya, wapres nggak boleh ganggu presiden. Wapres itu harus nyaris tak terdengar. Gitulah. Pus. Nggak terdengar. Wapres itu kalau perlu nggak ada yang tahu dia lagi ngapain. Kalau perlu nggak ada yang tahu dia wapres. Jadi begitu misalnya di kondangan gitu, kayaknya pernah lihat ya. Gitu ya. Sampai gitu. Siapa ya sampai gitu ya? Wapres itu sudahlah. Ini nonton Netflix aja. Yang penting kan ada gajian. Penting ada. Jam 9 tidur. Memenuhi undang-undang saja. Yep. Bahwa presiden harus ada Wapres. Dan wapres itu resminya ban serep, bro. Lo kan nggak pakai ban serep buat main ini kan. Lo ban serep tuh ditaruh di belakang mobil. Kalau mobilnya tertutup jeep rapi. ya. Kalau bannya nggak bocor, nggak dipakai. Lagian juga kalau kita misalnya punya mobil baru nih, kita pamer sama teman kita, nggak mungkin ban serep yang dipamerin. Nah, Nggak ada.
Nggak ada juga kita belanja pelek khusus buat ban serep, nggak ada. Pelek bagus apapun kalau buat ban serep ketutup. Tutup, nggak kelihatan. Jadi pelek yang dipakai, yang ditunjukin orang. Atau ban serep, meskipun bopeng jelek, nggak ada yang tahu. Maka ditaruh di belakang. Bener. Kalaupun ban serep itu usianya belum cukup, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masih empuk misalnya. Nggak ada yang tahu. Gimana ban serep? Lu terlalu memaksa kok. Ban serep usia belum cukup gimana? Ya enggak, maksudnya kan Masuk pabrik nih baru 60%. Iya, belum mateng. Belum mateng. Karetnya belum mateng. Pak, ini belum dicap untuk merek. Udah ada buru-buru. Nggak ada. Iya, karetnya belum mateng. Jadi meskipun QC-nya nggak beres gitu loh. Orang nggak tahu. Lu tahu kan satuan tekanan udara untuk ban itu apa? PSI namanya. Anak motor tahu, anak motor. Berapa PSI? Oh, ini 2,8. Tekanannya. Kembali ke Kiai Ma'ruf Amin yang kita cintai. Nah, beliau lagi ngefans sama beliau loh. Ya, beliau lagi sibuk untuk apa ya? Kemarin itu ada foto tuh di media tuh. Gibran ketemu Pak Ma'ruf. Wapres terpilih ketemu dengan Wapres menjabat. Nah, ini baru berita. Iya, datang minta nasihat pasti kan? Ya kan minta nasihat dong, dia sebagai senior pengalaman. Sebentar. Ada yang bisa nasihatin Gibran? Nah itu dia, Pak Ma'ruf juga tahu nggak bisa dinasehatin. Maka dicuekin aja. Maka bener lu bilang inilah pekerjaan paling berarti. Jadi legasinya. Ini kalau nanti dia berfungsi sebagai wapres, seperti Pak Ma'ruf berfungsi sebagai wapres, berarti berhasil. Tapi kalau nanti mau cawe-cawe ini, mau menguasai aglomerasi, gagal Pak Ma'ruf. Ini berarti bukan didikan langsung dari seorang senior, Pak Kiai. Iya. Makanya kalau kita lihat di undang-undang itu, kalimat wakil presiden itu paling sedikit ya. Karena presiden dan wakil presiden akan begini-begini. Abis itu presiden begini, presiden begini. Wakilnya nggak ada? Wakilnya nggak ada. Karena memang fungsinya wakil. Ya namanya wakil. Ya, kalau ada apa-apa, baru diwakili. Ya mungkin ada presiden yang sibuk akan mewakilkan beberapa hal kepada wakilnya kok. Misalnya undangan. Presiden nggak sempat datang. Tolong wakili datang. Kemudian sambutan peresmian musola. Ya. Kalau nggak datang, wakili. Datang, wakilnya datang, baca doa dan lain. Kalau misalnya kemarin-kemarin undangan dari Timur Tengah misalnya kan, karena Pak Ma'ruf tuh kiai, bahasa Arabnya bagus, aman. Pak Ma'ruf berangkat. Casciscusnya bisa. Casciscusnya bisa. Kalau yang sekarang kan mungkin kalau ke Timur Tengah, kalau ke Tengah Timur bisa ya. Mungkin itu akan mempermudah pekerjaan dia sebagai wapres. Kenapa? Karena yang nggak banyak tahu kan. Nah itu dia. Jadi sekarang ini misalnya kira-kira apa yang diajarkan Kiai Ma'ruf contohnya? Sama seperti dia. Gue Kiai Ma'ruf. Kalau Pak Ma'ruf kan dia bermetamorfosis dari pakai sarung jadi pakai celana. Itu yang pertama. Sekarang karena udah wapres sekarang terbiasa pakai celana, diajarin pakai sarung. Sebentar. Ini gue kebayangin kalau wapres terpilih itu pakai sarung, kok kayak jadi kayak gitanan ya? Kan waktu kampanye itu malah diserubung-serubungin gitu loh. Kan iya betul. Iya, diajarin bagaimana pakai sarung yang benar. Itu di pesantren ada loh cara. Caranya kiri dulu ditutup. Berarti pelajaran pertama ketika wapres terpilih ketemu dengan wapres yang sedang menjabat adalah bagaimana cara memakai sarung. Benar juga ya. Itu dia. Jadi kalau dia sudah bisa pakai sarung, cocok jadi wapres. Maka mungkin bisa jadi dalam waktu dekat kegiatan bersama antara wapres terpilih dengan wapres menjabat adalah menghadiri istighosah. Lu sarungan sih. Iya. Pertama mungkin cara sarungan. Yang kedua, apakah mungkin caranya diam? Doa. Belajar baca doa. Wapres sekarang baca, kalau apa-apa kan baca doa kan, diberikan. Kan kemarin di Istana Negara juga Pak Wapres juga ya. Baca doa. Nah, harus baca doa mulai dari doa makan. Doa buka puasa. Itu penting tuh. Doa mau mandi. Kalau doa buka usaha nggak ya? Dia udah nggak boleh ya? Udah nggak boleh, udah jalan. Udah jalan. Iya kan? Berarti minimal doa sehari-hari. Doa sehari-hari lah, doa harian lah. Lo doa mau terus diajarin bagaimana mau keluar rumah harus kaki kanan dulu.
Oh, dasar ya? Dasar, Bu. Termasuk imla mungkin ya. Gue jadi berasa di madrasah. Ditanya gua. dulu, lulus Iqra berapa? Oh iya, minimal kan. Kalau baru lulus Iqra 2, Waduh, itu berarti Enggak dong. babada, lalaba. Anak gua tuh ikra. Ya, Pak.